Kinter toh? Cek. Intro saya lagi. Bajingan ya, Pak. Intro. Podcast. Biar kayak yang lainnya. Biar kayak temen-temennya. Podcast. Cangkeman. Di syuting tadi masuk YouTube masuk. Podcast. Ladies and gentlemen, selamat menyaksikan Rumah. Hey. Fales sih. Adanya podcast. Biar kayak temen-temennya. Hai. Gara-gara ulah event organizer yang gak bertanggung jawab, festival musik yang harusnya jadi sarana bersenang-senang malah bikin tambah stres. Monting, beberapa event di Jogja dibatalkan mendadak dengan alasan yang gak jelas, membuat kepercayaan audiens terhadap event jadi turun tuh. Oke, Imbasnya siap. juga ke pekerja event yang lain. Kita mau bahas kejadian ini dengan ya nggak seorang sih, dengan kakak-kakak kita. Waduh, nom, Makiat, mungkin nom. dengan penggiat event profesional dan jurnalis sekaligus pengamat musik. Kita udah kedatangan Mas Aan Padang dan Paman Abi Pras. Paman, Mas Aan, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah. Cerah sekali, jobnya lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah diantemi Paman guyu-guyu, Paman. Wakil ketua. Aja serius-serius ya, Paman. Ini podcastnya santai, Mas Aan. Serius. Ini santai. Rata lembek sih, Bang. Aku malah deg-degan. Sorry, waduh, kita bodoh ini. Pripun iki, Mas? Citra event Jogja lagi kurang baik-baik saja karena beberapa oknum dari kejadian beberapa event gagal kemarin. Tanggapan dari bapak-bapak ini gimana? Ya. Ya sebenarnya sih nggak cuma Jogja ya. Sebenarnya kejadian ini muncul ketika usai pandemi ya. Usai pandemi begitu banyak event organizer yang mencoba-coba. Gitu. Cuman belakangan memang Jogja kena banget karena beberapa oknum mereka bikin event atas nama Jogja di beberapa kota gitu. Ya kan? Ya memang awalnya itu ada perubahan ya hukum pasar, permintaan atas konser itu tiba-tiba boom gitu, pos pandemi gitu. Terus ada pihak-pihak yang memang tadinya tergiur gitu kan istilahnya, tergiur, wah ada ceruk bisnis baru nih yang permintaannya lagi tinggi banget gitu. Nah pada saat itu juga sebetulnya kan udah muncul ya beberapa penipuan konser ya di luar Jawa ya, di Kalimantan, di Makassar gitu ya, ada beberapa kasus gitu. Tetapi memang kemudian ini merembet keasikan coba-coba ini, kalau Mas Pras tadi bilang bisnis tadi nggak diimbangi kemampuan menyelenggarakan. Nah, sekali dua kali nagih, Ya. malah gagal ya. Saya kemajuan habis itu ya. Blondro lah ya. Blondro. Kalau dari aku itu dulu, mungkin ada yang lain Mas Pras, mungkin kalau dari Mas Pras sendiri. Ya yang terakhir kan yang itu yang Juana, nyebut merek nggak boleh karena memang harus disebut gitu loh. Jurnalis ya nggak apa-apa ya, jurnalis. Iya. Bandeng itu tadi ya. Duri Luna lah. Duri Luna. Iya, Presto ya. Mereka memakai nama Jogja dari Jogja. Itu yang berimbas beberapa event Jogja, dari penonton juga ada gocak-gacik kalau akhirnya ini tenanan apa ora tuh eventnya gitu. Imbasnya seperti itu. Sama Jogja sendiri kota wisata ya. Kota wisata juga mereka akhirnya ragu gitu loh, mau menyaksikan event-event kan jadi ragu. Sementara daya belinya Jogja kan sebenarnya juga nggak bagus dibandingin kota lain. Iya. Angel, roto. Angel. Ketika tidak Tunggu tuku
Iya. Redor lah. Aman. Di luar dugaan zaman kaget saya. Kalau aku sih ngeliatnya nih ya, kalau event-event ini kayak wong ini wah eventnya rame, wah badi tanpa melihat detailnya seperti apa kudu apa jenenge jagan duit kayak ngapa mereka pada mengandalkan tiket ya gitu ya Mas. Jadi ketoke kok mengkuatan gas-gasan badi ki jebul blong. Motornya rame tadi. Heeh. Ya memang setelah pandemi itu ada tadi aku bilang ada gelombang permintaan yang nggak realistis menurutku. Tsunami event Mas ya. Anomali lah yang takutkan dari hal yang nggak wajar itu pasti ada anomalinya gitu. Sebetulnya kejadian ini awalnya nggak Jogja. Kalau kita tarik mundur sebetulnya kan gelombang pemicu pertama itu ada di Berdendang Bergoyang kan. Di Jakarta itu. Itu kan penyelenggara menjual tiket melebihi kapasitas gitu. Dan kemudian pihak kepolisian mengambil langkah pengamanan. Sebetulnya aku waktu itu malah di beberapa forum menyampaikan appreciate dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian di Jakarta waktu itu untuk memberhentikan karena kalau enggak jatuh korban kan. Terus setelahnya juga ada beberapa gelombang pembatalan di internasional lah, yang terakhir itu Good Fest kan. Ya. Nah tapi memang imbasnya itu hanya di kalangan perusahaan sponsor. Jadi lebih berhati-hati melihat dengan siapa bekerja sama. Kerugian di sisi penonton itu ada proses refund lah gitu. Nah, tapi sebetulnya kita nggak nyangka juga kalau pola-pola ini kemudian diserap gitu ya oleh para kreator event gitu atau promotor baru gitu untuk jadi pola. Oh ternyata presale itu yang tadinya kan buat promo ya. Bisa go. Oh ternyata bisa buat modal. Bisa buat modal. Padahal kan secara ilmu kepromotoran salah gitu menggunakan presale untuk modal itu. Jelas karena satu hal yang pasti kayak Bima bilang tadi gitu kan. Event ki sajane ora mesti untung gitu ya. Karena bisnis kan cuma dua hal, kalau nggak untung rugi. Ya. Sayangnya semua siap untung nih siap rugi gitu kan. Akhirnya mending melayu kan. Nah, ketika dia lari ini yang kemudian meresahkan. Jelas kalau kebetulan kalau aku sendiri kan mungkin bukan korban gitu ya. Tapi lelah ditelepon soal ini, dimintain pendapat. Terus Dicari podcast. Lu malah ini mungkin setelah podcast ini malah terus ngono langsung hubungi malah tonton post rumor wae rampung ngono wis lengkap wis ono sisi dari pandangan dari sudut pandang jurnalistik ya sudut pandang penyelenggaraan event wis rampung lah gitu. Jadi kemarin ini ada beberapa penyelenggara yang berkeluh kesah gitu karena arus promosinya berhenti. Kepercayaan konsumen itu hilang. Dan sekarang dia dihadapkan kepada tadinya kan dia masih setengah-setengah antara untung dan rugi. Jadi sekarang ini dia lebih banyak kemungkinan ruginya dibanding untung gitu. Itu yang kemudian belum lagi ditambah khawatir seandainya ini melebar terus pihak otoritas menghentikan sementara kegiatan kan jelas merugikan ya. Kita nggak berharap seperti itu kan. Tapi kan gojekan iki sakjane gunung es ra to. Sebenarnya kalau presale itu bisa buat patokan ya. Misalnya ternyata adem ayem aja, itu kan bisa IO maupun promotor bisa wah iki ketoke ra ngoyak. Itu bisa nggak? Bisa kan ada sebenarnya batal itu nggak apa-apa loh. Diundur, postpone gitu sebenarnya menurutku sih nggak apa-apa. Cuman ya itu tadi mereka harus bertanggung jawab juga gitu, ya kan? Gitu loh kan? Iya nek sekarang lakon aku. Makasih loh Pak. Kalau sekarang tadinya memang bisa seperti itu Mas untuk naker keinginan pasar terhadap acara itu sekarang itu jadi nggak jelas. Jadi antara keinginan menonton, ketidakpercayaan konsumen sama penyelenggaraan itu jadi di situasi yang nggak jelas lagi, benar-benar perjudiannya itu terlalu besar gitu. Dan yang paling dirugikan sebetulnya dari sisi Jogja ya gitu kan. Sebetulnya kan presale ini kan kepastian enggak. Rata-rata pembeli presale itu bukan orang yang berdomisili di Jogja, dari luar kota. Jadi dia harus cuti misalnya kan, atau dia harus pesan tiket transport, atau dia harus menyiapkan perjalanannya, atau dia pesan hotel akomodasi gitu kan.
Sekarang otomatis ketika penyelenggara di Jogja tidak bisa melakukan skema presale atau tidak mendapat kepercayaan, penonton dari luar kota itu berkurang. Teman-teman lihat deh beberapa acara yang berjalan setelah kejadian-kejadian ini ya, itu animo dari luar kotanya itu jadi kayak kurang gitu. Efek domino ya. Efek ini Betul. itu juga mesti dilihat juga. Gitu. Oke. Terus dari kabar event yang kemarin nih, kabarnya cancel event kemarin itu belum beres ya untuk tiket refundnya. Ya. Kalau seperti itu bisa dipolisikan nggak sih sebetulnya? Kalau kemarin kebetulan saya datang waktu Juana kreatif itu preskon, itu sebenarnya mereka nggak bisa dipolisikan oleh outlet 23 sebagai investor. Kenapa? Karena mereka masih ada niat baik, untuk membayar refund. Udah ada niat baik untuk niat baik untuk membayar utang-utang mereka kepada vendor-vendor gitu. Tapi tetap ada batas waktu ya, ada deadline. Ketika deadline itu lewat, itu mereka baru akan menempuh jalur hukum. Tapi berarti bisa ya Pak Man ya, dipolisikan sebenarnya bisa ya? Bisa, asal mereka ingkar janji ya, prestasi. Tapi ini dalam kasus yang kemarin, mereka ada niat baik, dihubungi juga masih bisa gitu. Memang konon kabarnya 2 minggu setelah kejadian itu mereka emang sulit, terus refund juga terhenti. Tapi akhirnya mereka mau membuka diri, berjanji akan membayar refund dan berjanji akan membayar utang-utang. Itu mereka masih bisa ada kompromi gitu. Tapi kalau nanti udah lewat tenggat, ya wes boleh buat gitu loh. Mereka bakal dipolisikan. Tapi ada dipolisikan nanti jangan-jangan dia malah nggak bayar lagi. Sebenarnya kan masalah promotor sama CEO ya yang kejadian itu ya. Itu kalau dari pihak penonton tuh biar misalnya aku gelo gitu ku tiket kulit Bali piye gitu. Kudu piye ya? Ya refund itu tadi. Ayo refund bengoke piye gitu loh. Nek dalam aspek hukum itu kan class action ya, gugatan publik itu bisa. Iya. Tapi memang atas gugatan publik itu kan kadang, nah ini juga penting buat penonton gitu. Aja nih kan. Nek 10 penonton gitu melaporkan kan sebetulnya hanya kasus 1,5 juta tuh Pak. Iya betul. Iya. Murah banget tuh. Ya. Nah di polsek dipanggil 1,5 juta. Ketika misalnya kemudian yang bersangkutan itu mengembalikan 1,5 juta kan seolah-olah kasusnya terus selesai kan gitu. Iya. Nah ini kan juga mengkoordinir korban ya yang jumlahnya ribuan atau itu kan mustahil ya. Iya. Nah ini juga tadi juga Mas Pras sudah nyampaikan, alhamdulillahnya masih ada itikat baik gitu. Untungnya sih ono itikat baik lah menyampaikan, tetapi sekarang sing harus dipercaya siapa kan gitu kan. Pertanyaan besarnya kan gitu. Karena nah ini juga jadi masalah gitu. Kejadian-kejadian ini sebetulnya bermula dari kan korbannya banyak. Terus korban juga malas ngurus gugatan publik, ngurus refund malas. Orang Semarang beli tiket, ngurus laporan ke Jogja. Untuk refund 200.000, nggak masuk akal tuh. Ya, nah ini juga titik presale itu punya kelemahan di sini sebetulnya. Ketika uang presale itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, terus ada celah ini untuk dimanfaatkan, maka orang-orang itu males gitu. Nah ini kan jadi kayak ada kesempatan tuh Pak gitu. Berarti ketemunya Badi sama Badi ya tuh ya. Maksudnya ini bisa jadi referensi buat penipuan ya untuk event presale namanya. Nah, jadi kan, bikin event, rasa dadak eventnya, yang refund paling enggak itu tadi ya Mas. Maksudnya enggak semuanya gitu. Sebelumnya kan sudah ada kasus ya, yang memang kejadiannya memang modusnya seperti itu. Oh iya. Iya di Pontianak kan itu kerugiannya 400 juta Pak ya. Tapi itu ada class action, ada gugatan publik. Dan memang mereka yang pelakunya itu kan yang penipuan di Pontianak itu modus operandinya kemudian langsung diketahui itu memang pure penipuan. Nah, kalau yang di case yang di Jogja ini kan sebetulnya kan memang sebelumnya pernah menyelenggarakan kan. Nah, maka kan kita kan
berprasangka baik aja gitu ya. Memang ini gagal gitu loh. Kan juga kemarin di statement salah kalkulasi bisnis. Tetapi kok nek salah kalkulasi kok terus-terusan gitu loh. Sebetulnya pertanyaanku di situ ya. Aku juga nggak mau berprasangka gimana karena saya juga bukan korban. Kok diteruske gitu loh. Sekali, 2 kali bahkan berani menggandeng investor gitu kan. Sementara posisi pembeli itu sudah dalam posisi tidak percaya. Nah ini juga apa ya? Kalau aku sendiri kan pengennya wes lah gitu, diselesaikan gitu ya. Karena kan ini tanggung jawab gitu ya. Kemarin udah ada statement itu, tapi yang kasihan itu justru sing teman-teman penyelenggara yang lain terkena imbas dari itu. Terkena imbas dari itu dan tidak hanya di Jogja loh ya gitu kan, Mas. Konsumen tuh sekarang kayak kemarin aku baca komen gitu. Line up sangarmu, rasa curigaku semakin besar gitu. jadi Kata-kata hari ini masuk. Aku kan seneng ya mau coba komen-komen itu. Line upmu tambah sangar, curigaku tambah besar gitu kan. Nah itu Mas berarti. Ra percaya presale, ra mempan. Bahkan itu di apa ya? Di acara-acara yang existing pun akhirnya kan apa ya? Sampai piye ya? Mungkin saking marah kan netizen itu. Iya betul. Spill penyelenggaranya lur. Orang pengen delok bintang tamu nih, penyelenggaranya lur. Tapi itu bisa ganti nama kan mereka ya. Oh iya betul. Iya kan? Sebenarnya atas keresahan apa ya, konsumen event tuh Mas Aan yang tergabung dalam perkumpulan komunitas event Kerja event Jogja. itu sebenarnya akan mau atau udah melakukan pergerakan Mas? Apalah gitu. Terkait kasus ini ya. Sebetulnya gini, dalam case munculnya gelombang promotor ini kan di Indonesia sendiri ada asosiasinya kan, ada APMI kan, Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Kalau saya kan di pegiat festival kan ya, dan kalau dari sisi pekerja event kan teman-teman event organizer dan vendor. Sebetulnya kalau di pekerja event teman-teman vendor itu juga korban juga gitu. Baru sebatas diskusi karena memang kasusnya ini kan bertumbuh kepada satu institusi ya, maksudnya yang bersangkutan ini kan cuman satu ini. Nah pada nanya, Mas mau ambil tindakan nggak terhadap yang bersangkutan? Kalau kita ini kan nggak, bukan korbannya, nggak tepat gitu. Tapi kami itu otomatis melakukan ini ya, advokasi lah ya, gitu. Kayak audiensi dengan Polda DIY misalnya gitu kan, memberikan rekomendasi gitu kan. Kemudian Polda sendiri juga kena imbas gitu, karena kan masyarakat yuk jadi ra percaya ke polisi tuh, kok ora ditindak gitu. Padahal konsepnya kok dikasih izin toh Pak gitu. Sementara kalau polisi kan sifatnya memang melayani. Ketika semuanya benar gitu kan, badan hukumnya jelas, kantornya jelas gitu. Ya polisi melayani, memberikan izin, bukan masalah kecuali dia sudah punya catatan kriminal ya. Ada catatan pidana ngono yuk. Atau kemudian izin usahanya dibekukan lah, itu baru bisa gitu untuk ngambil tindakan. Kalau dari kami sendiri otomatis kan akhirnya kita berimbas. Jadi kan kayak harus berpikir ulang strategi menggait konsumen gitu kan. Jaga kepercayaan publik kepada festival-festival di Jogja gitu. Yo kalau secara moral ya mendampingi teman-teman pelaku yang lain yang mungkin belum pernah ngadepin situasi seperti ini kan. Akhirnya banyak juga yang datang gitu. Piye Mas nasib konserku gitu kan. Belum nutup gitu. Pada akhirnya kan saya simpel sih. Yo nek memang nggak akan nutup dirembuk ulang aja gitu. Tapi yang penting jangan menjadikan penonton itu korban lagi. Kasihan gitu maksudnya. Kalau melihat case-nya itu kan orang udah cuti. Ya kan? Niatnya mau seneng-seneng. Orang sudah cuti mau ke Jogja gitu kan, udah pesen tiket kereta. Bubar semua gitu. Dia nggak dapat apa-apa dan kemudian bisa jadi cuti nih malah dikira mengada-ada ke Jogja gitu kan. Bakul es teh gendongan barangku yang mesake es cair lho wis kan. Sing ning Colomadu iki. Tenan saiki tadi wis anget saiki. Karo IO itu juga harusnya bisa mengukur diri ya. Maksudnya pelaku-pelaku gitu. Kalau misalnya nggak mampu jadi event organizer atau promotor, mbak wes
rasah no lho. Betul. Oh dodol cilok wae. Nah, kuwi teh mau lho paman. Macul-macul. Es teh mau lho. Dase apa piye? Emosi. Paman emosi. Marah ora. Perlu nggak sih Mas sertifikasi dan regulasi untuk mengatur event organize itu penting, perlu nggak sih? Ya, sebetulnya kan memang sertifikasi pertama itu kan dari badan usaha dulu kan. Rata-rata pihak kepolisian juga sudah Legalitasnya itu ya legalitas itu penting ya. Sebetulnya kejadian kayak gini kan bukan pertama gitu, bukan hanya di musik kok gitu. Iya betul. Dulu di UPN nih lomba apa jalan sehat tuh ya toh. Pengundiannya nggak ada, Perasaan. di panggungnya kan, panggung dibakar lebih serem loh dulu kan, door prize-nya nggak ada gitu kan, terus ternyata UPN tuh kerjasama dengan salah satu IO gitu, wah terus memang cuman kan belum zaman media sosial ya, belum zaman sosial media. Dia udah meninggal loh itu Iwan. Aku kenal itu. Nah, kasihan juga gitu kan. Terus di beberapa jadi sebetulnya kejadian-kejadian seperti ini gagal penyelenggaraan itu tidak hanya di konser musik, ya kan, di beberapa event apapun itu event ya. apapun bisa. Terus kejadian dengan klien gitu ya, misalnya dia event organizer yang latar belakangnya services gitu, itu juga ada yang batal, yang tidak sesuai spek terus batal gitu. Tapi memang di kasus promotor ini sebetulnya aku nggak nyebutnya event organizer ya, aku nyebutnya promotor karena dia mempromosikan konten yang sudah eksis. Jadi kan kontennya itu artis itu ya, penampilan performance line up itu yang dia kelola kreativitasnya dia sajikan gitu. Nah sebetulnya kan promotor itu tolak ukurnya memang modal. Kalau IO event organizer itu tolak ukurnya layanan service. Mengorganize karena kan dia kalau berhasil mengorganize bagus dibayarkan oleh kliennya gitu. Jadi sebetulnya resiko kerugiannya itu tergantung kualitas penyelenggaraannya gitu. Tapi nek promotor enggak, hitungannya ya pembeli tiket. Nah, ini lewat rumor ini aku pengen nyampein ke teman-teman promotor atau calon promotor muda gitu. Jangan pernah memasukkan elemen sponsor itu dalam skema modal. Iya. Jualan tiket jadi. Nggak boleh. Jadi skema intinya gini, itu target pendapatan bisnis ya, tetapi jangan pernah memasukkan itu dalam skema modal. Seolah-olah nek acaranya nggak terselenggara salah sponsor. Ora pinter sih kowe golek sponsor. Iya. Bukan nggak pinter. Iya benar. Kan gitu. Narasi-narasi kayak gitu. Bro, luwih pinter meneh golek sponsor no. Nek ora iso golek sponsor mending rasa gawe acara. Nah, sebetulnya kalau kita ngelihat era sponsorship itu kan balik lagi, sponsor kan punya hak untuk memilih. Feedback buat mereka ya apa? Misalnya di Jogja gitu, satu perusahaan gitu, dia maunya sebulan hanya sekali, ternyata proposal yang masuk ke dia ada 20. Kan nggak mungkin disponsori kabeh tuh. Gitu. Nah ini juga penting gitu, maka kan sponsor itu mitra loh. Jadi dadekke bonus ya. Jadi iya, jangan dijadiin target aja, target kemitraan, target partnership, ada bisnis gitu. Tapi jangan dihitung masukin gitu. Misalnya nyelenggarain acara gitu. Kok ini mau begini 100 juta gitu kan. Tiketnya berarti targetnya berapa orang gitu. Maka ya dihitung dari pendapatan pokok dulu. Nek tiket ya tiket gitu. Pendapatan utamanya tiket. Stand ya stand. Stand masih boleh dimasukkan. Stand wes tuku stand makanan acarane ra sido pangan dhewe Es teh rumah aku. Banyu. bro mangan dhewe. Tapi kan itu tetap membuat kepercayaan audiens jadi turun ya Mas Aan, ke depan ya bagi-baginya. Nah, itu sebenarnya ya Mas ya, menurut Paman sama Mas Aan untuk mengembalikan kepercayaan audiens ini piye Mas ya? Carane gitu. Ono gambaran kayak karena kan serem gitu tuh asli ya. Atau enggak tips buat teman-teman ya akhirnya ya audiens itu buat bisa memilih event atau gimananya gitu. Karena akhirnya balik ke kepercayaan itu tadi kan. Mungkin itu kan sebenarnya seleksi alam ya. Begitu promotor atau event organizer itu sulit, mereka akan tersingkir juga gitu loh. Sementara untuk itu harusnya kita memperbaiki diri lah untuk dunia pertunjukan di Jogja khususnya gitu. Mereka harus juga harus bisa mengukur diri.
Oh ya. Ya nek dari aku memang sebetulnya pihak otoritas itu beberapa kali diskusi dengan kami gitu kan. Pengen menjawab mengembalikan kepercayaan publik gitu. Maka kan pertama yang pengen dilakukan itu adalah atas apa yang sudah terjadi ini ada tindakan. Kalau sekarang ini kan belum ya. Jadi kan tadi Mika nanya gitu, iso dilapor kira atau gitu. Mosok yo ngerampungke ini nunggu laporan kan gitu kan, pengennya masyarakat kan gitu. Iya. Tetapi kan balik lagi otoritas juga tidak bisa asal tuduh kan. Harus ada pembuktian sebetulnya kasusnya di mana. Kalau statementnya kan gagal kalkulasi bisnis, maka kan tentunya kalau dari sisi masyarakat itu kepercayaan akan pulih ketika ada efek jera. Ya, efek jera itu apakah kemudian ada kewajiban yang harus dipenuhi gitu. Ya tentunya sebagai sesama pegiat kreatif sih masalah dihukum nggak dihukum itu biarkan pengadilan sing mutusi kalau memang itu diproses, tapi paling nggak kan ada komitmen lah gitu. Nah sayangnya kan kalau aku sing menyayangkan ya dari statement itu kan pengembaliannya kapan dan kapan selesai kami belum bisa memastikan lah, itu loh bahaya. Jadi nek Nggak ada tenggat waktu. nggak ada tenggat waktu artinya kan nah, terus jaminannya apa gitu. Nah tetapi yang disampaikan Mas Pras benar. Ini tuh seleksi alam gitu. Sama kayak kita beli soto lah di warung A, wah sotonya nggak enak, maka dia akan mencari soto yang enak kan. Ya, benar. Terus otomatis jadi ini tuh nanti ada fase pulih. Otomatis kan Jogja ini nggak kurang tontonan sing bener lah gitu ya, sing positif gitu. Maka kan masyarakatnya akan mencari tontonan-tontonan yang positif, tetapi memang imbas utamanya itu ke pelaku yang positif. Mungkin untuk 1-3 bulan ke depan tuh resiko menyelenggarakan kegiatan itu jadi lebih besar dan nggak bisa dianalisis ini loh, karena presale nggak jalan Pak. Jadi kan misalnya presentasi ke mitra gitu ya, ke sponsor atau investornya gitu. Ini kami buka presale, sing tadinya target dia 5.000, presale-nya baru 1.000. Ini karena imbas kemarin kan belum tentu si sponsor percaya loh. Iya betul. Terus idealnya ideal festival musik itu harus seperti apa sih menurut bapak-bapak ini? Mas Pras dulu, Mas Pras kan melihat ya. Ya tiketnya murah, jangkau lah. Kok di Jogja. Sing main apik-apik mangun spektakuler. Nah, Penny rugi jo. Seleksi alam. Ideal musik versi yang begini pun seleksi alam. Sing komen nih lho penyelenggarane. Keinginan sangarmu rugiku lho. Rasakno. Sing main berapa boy terus. Ideal versi. Wah, seminggu berapa boy iso main peng 10. Berarti itu ide. Seminggu loh. Paman itu berarti ideal event menurut pelaku di bawah UMR. UMR di bawah UMR. UMR di Jogja is rendah banget bro. Jadi nggak apa-apa. Masa Yang murah loh. serem. Perasaan. Aku gini ya. Jadi sebetulnya sama kayak kita ke warung gitu loh. Aku pengen teman-teman promotor itu berpikirnya dari situ. Nek kemampuannya memang membeli segelas kopi yang harganya 3.000 perak, ya ke warung yang jual 3.000 perak. Gitu. Gak usah ngelunjak untuk ngejar yang 25.000 perak kan gitu. Nah, bagi penyelenggara juga sama berpikirnya. Kalau menurutku promotor tuh nggak harus tergantung line up gitu Mas. Dia mampunya menyelenggarakan kapasitas seperti itu. Ya, lokal gitu kan. Indie lokal gitu. Hanya 100-200 penonton. Menurutku itu lebih baik kok. Dan saya sendiri selama di Jogja ini dampingin beberapa promotor yang mulainya dari skala 300 penonton sampai sekarang bisa ngerjain 15.000 penonton. Aku ya seneng gitu. Intimate gitu. Enggak, maksudnya dia berproses. Jadi modalnya dipupuk Mas. Jadi meskipun dia punya modal besar, misalnya nanya ke aku itu jangan langsung dumeh di modal gede dulu ya. Langsung bermain besar karena bisa jadi modalnya sampai tapi kemampuan dia menyelenggarakan kan belum. Ya. Mampune piro timmu nangani wong piro wong 1.000 yuk dari situ. Nah 1.000 penonton cari band yang memang punya pembeli 3.000 penonton terus meningkat 2.000 penonton 6.000 penonton. Nah nanti begitu ada kesempatan dia bisa punya 10.000 16.000 penonton tapi timnya baru bisa ngelola 8.000
yo golek pembimbing lah. Mas dampingi Mas, ngelibatin banyak pihak gitu. Nah, terus festival musik yang asik itu justru bukan kita yang menilai. Sama seperti halnya yang bisa menilai warung soto enak iso to. Ya sing maem gitu. Ya ditanya ke penonton gitu. Maksudnya bisa jadi dia harus banyak mendengar gitu. Sapa to sing pengen dihadirkan. Kan kalau kita lihat teman-teman yang di Jakarta itu kan selalu ngelempar opini publik dulu kan. Dia kan punya konsumen sing loyal tiap tahun nonton festivalnya. Di Jogja juga beberapa melakukan itu kok gitu. Kalian pengen siapa ya? Iya. Nah, tes. Kalau gandeng media apa nontonnya 100 juga kayak sukses, penontonnya 1000 media partner. Jadi sebetulnya lempar publik sing kalian pengen line up apa itu harusnya di bawahnya tambahin dengan tiket berapa gitu ya. Nek apa enggak sih? Kalau tiket jelas ya. Penontonnya mesti pilih murah. Lah iya jelas. Itu kan hukum ekonomi nek nek lebih murah ya lebih senang gitu. Tapi sebetulnya penonton hari ini juga paham kok ketika apalagi dengan kejadian ini ya. Apa loh sebetulnya statement tadi loh. Tidak percaya lagi iming-iming presale gitu. Sebetulnya ini Serausum. Nah, ini juga seleksi. Cuman kasihannya gini sih dengan kejadian hari ini imbas paling real itu adalah sebetulnya kan dalam bisnis itu ada orang yang modalnya tidak optimal gitu, tapi kreativitasnya maksimal. Nah, sekarang ini kan akhirnya publik itu bisa jadi melihat kemampuan penyelenggara itu hanya dari finansial. Nah, tadinya kan iki disikapi positif. Sebetulnya ketika dia punya modal 60%, dia itu kan bisa. Kalau sekarang kan publik pengennya wongnya ya ndek modal 100%. Iya. Kan juga kayak apa pantes toh minta print out rekening koran misalnya kan dari pihak polisi untuk izin kan jadi akhirnya sekarang dialognya itu dialog kreativitas itu dintekin yang modal. Nah, sementara orang-orang yang punya skill ya tidak dirandui kesempatan itu sih yang aku sedih. Artinya kan banyak pelaku kreatif itu yang sebetulnya bisa dapat investor tuh, tapi gara-gara kejadian ini dia ditepikan. Gue nanti modal loh rasa wae lah. Nah, itu aku sing sedih di situ. Banyak orang yang modal kan gini loh, modal itu bukan cuma uang, akses gitu. Bro, Bresboy tak turke yo 10 kota tapi DP sak kota sih ya. Kan ini investasi kan, misalnya kan kepercayaan gitu kan sebetulnya tadinya kan bisa. Tadinya bisa loh kalau aman ya, lancar. Kalau dia tahu backgroundnya kan. Iya, betul. Tapi sekarang kan bisa jadi bahkan kekancan gue wes yo piye bro iki ono kejadian ngene wis yo. Tadi mikir. Ya itu sah aja buat performer juga. Tak pikir sah. Kalau kemarin aku ngelihat gini, beberapa statement pembatalan performer itu setelah tahu profil penyelenggara. Ya. Jadi karena ada statement kan dari penonton. Wah, ini acaranya si A. Kita datengin aja nuntut hak yang kemarin. Lah, akhirnya kan performance. Wah, aku ras selamat loh gitu. Nah, gitu loh. Terus statement cancel. Dari event kemarin sih vendor wis mengeluarkan statement sambat lah penonton, pengisi Pawangutan sing gurung aku. Ingat Pawangutan kok rasa statement yo. Tantan kuwi paman. Berarti kuwi MOU kewajiban danae wis tuntas tenan kuwi. Iya kuwi. Tenan iki tapi paling tuntas Pawangutan. Kuwi ra ono. Pawangutan kudune dhek iso dituntut yo. Pawangutan Sing ora akurat to paman. Kadang-kadang. Masa wis dibayar udan. Tetep udan ya. Ora ngerti aku jabres kuwi ono ternyata saiki. Oke, ngomongin event batal tuh yang dirugikan pasti investor ya, Mas. Oke. Nah, salah satunya aku sebutnya investor. Iya, salah Investornya satunya. pasti rugi ya. Nah, ini sebenarnya tips untuk investor baru untuk mempercayakan Promotor kepada atau IO ya. Yang akan Pilih-pilih support. Mas. Jadi kan ini Seleksinya. investor penting juga ya. Investasi itu kan sama, nek ra untung rugi. Ya. Oh, banyak investor yang siap untung ning ra siap rugi. Podo juga. Podo juga. Podo juga. Makanya gini loh. Investor itu sakjane luweh
spekulasinya lebih besar dibanding si penyelenggara ya atau pelaksana bisnisnya. Jadi nek wis siap invest sebetulnya tipsnya adalah dia melihat profil jelas, harusnya investasi itu tidak bisa ngawur gitu. Misalnya dalam penyelenggaraan event, Mas invest di aku yo, nanti ada skema bagi hasil sekian gitu. Profilmu di Ya. pernah ngerjain apa aja, portofoliomu apa aja gitu. Terus presale-mu laku berapa misalnya kayak gitu-gitu. Pawangdanmu Kan. sapa kang? Kamu pernah bekerja sama dengan siapa? Iya, betul. Ngaruh lho. Iya. Dan terus banget angin kenceng kan dirangkali teko. Iya. Ngawur. Penting kuwi. Rifan meneh. Terus sekarang gini, kita nggak usah ngomongin yang kejadian yang di Jogja ini. Gitu. Beberapa hari yang lalu kan di Malaysia kan ada kan. Oh iya, yang itu ya. Yang Cium- kejadian ciuman gitu. itu ya, itu. Ada kejadian kemudian bayangin karena ulah satu performer seluruh festival selesai. Ya kan? Itu bukan investasi sedikit. Dan kerennya dia men-state seluruh dana akan di-refund haknya penonton. Tetapi sebetulnya kan jelas dia lose kan. Iya. Habis gitu. Itu hal yang kemudian bayangin, skenarionya nggak ada yang salah loh. Skenario dia nggak ada yang salah terhadap si performer itu dalam kontrak sudah dicantumkan. Jadi sudah dicantumkan kontraknya bahwasanya hukum yang berlaku di Malaysia adalah seperti ini. Nah, terus kemudian kan itu kan harusnya juga dimainkan di Indonesia kan. Iya. Tapi kan kemudian aku malah salut juga dengan promotor Indonesia gitu. Kemudian mengambil sikap antisipasi untuk di cancel. Cancel itu kan dia rugi juga, plus kan, bilang. Iya. Gitu. Bahkan dia kemudian memuaskan penonton dengan mengontrak penampil baru gitu. Jadi, maka kan investasi ini kan ya bisa jadi halal itu benar yang diomongin Mas. Tiba-tiba laris hujan, tiba-tiba ada pembatalan dari artis, entah karena case apapun gitu kan. Itu juga mungkin gitu. Siap rugi sih kudune. Tapi kalau misalnya ini ngomongin event yang di Malaysia itu, kalau nggak di refund gitu sah-sah aja nggak sih Mas? Itu kan udah main berapa lagu ya? Tetap gini ya. Dalam hal ini kan nilai mahalnya itu justru di branding eventnya. Oh, betul. Artinya kalau dia nggak refund sebetulnya bisa aja dia Bisa aja ya, dibebaskan ya. Karena yang menghentikan pertunjukannya kan Si bukan dia, performer ya. tapi negara kan. Negara. Otoritas kan. Maka bisa aja dia berkilah itu force majeure ya. Karena kejadian tidak terduga. Tetapi kan bagi dia penting penonton ini untuk hadir lagi tahun depan. Ya. Betul. Terus dia juga nggak pengen penonton ini nyampah komen di partnernya dia, di performer yang lain, dia nggak pengen. Terus dan bisa jadi gini, bisa jadi ya. Saya berpikir positifnya gitu. Penyelenggara di kapasitas penyelenggara di Good Vibe Festival di Malaysia itu mengasuransikan pertunjukannya. Oh iya, betul. Jarang ya ada kayak itu ya. Di mana? Di kita, Di Mas? Indonesia. Urung tekan, Mas. Enggak jarang tapi belum berani. Iya, asuransinya juga gini loh, untuk mengkurasi. Ada sih kalau di Jakarta ada beberapa yang mengasuransikan, ada yang aware karena udah bermain dengan investasi yang. Tapi untuk di Jogja juga mungkin ada, tapi mungkin belum dipublikasikan atau belum di. Saya yakin ada karena Nah, tititan ono kita ya, sepeda gembira. itu kan atas ininya Mas, atas si Kecelakaan itu ya. kecelakaannya Mas, bukan atas eventnya. Eventnya. Jadi yang di insurance itu yang dijaminkan acaranya. Tapi itu bisa jadi cara untuk mengembalikan kepercayaan publik ya. Salah satunya. Iya, maksudnya untuk dari awal udah di announce nek iki acaranya diasuransi kowe ora bakalan Rugi. kerugian meneh iki nek ono cancel acara atau apapun. Itu bisa Cancel salah satu. bayar roeng pindo ngono misalnya. Gelem. Sing separuh sapa boy. Kok video sak boy sapa? Ini kan ora apa ya? Umpama ya apa? Umpama. Balik gitu ya. Itu bisa jadi ya. Bisa. Bener kan Mas? Tapi kan balik lagi, akhirnya kan yang bisa jadi promotor kan modal besar, tapi Oh lah iya. dengan itu gitu. Nah, tapi juga mungkin malah dari sisi investornya dia menjaminkan mengasuransikan investasinya. Iya. Oh iya. Itu ya
bisa juga. Ya maksudnya untuk mengembalikan kepercayaan dari ke publik itu kan bisa di-announce dari awal itu, maksudnya di kandani iki nonton eventku. Iki jalan-jalan gue ra bakal rugi ngono lho. Udan gede. Kowe ra Wah, rugi. jelas tak ijoli nek misalnya. Vokalis sambung-sambungan ro gitaris e. Oh, ojo. Dhewe main nonton ngajar iki. Ora berarti itu dhewe. Dadi ade ra main ngono. Iya. Tak pikir sing aku ngomongke sing balik meneh ning sah-sah wae event ning Malaysia ki mau Sah. dibalekke ora di refund atau enggak ya, tak pikiran wis main to. Ono hitungane ngono kae lho. Tiket 1 juta atau wis main kan mainnya 10 lagu kuwi, lagi main 3 lagu ya dibalekke 7 juta berarti 3 lagu dhewe ditonton. Sama ngerti sok ngono. Hitungan goblok. Enggak nih yang aku tahu tuh yang di skema-skema konser promotor di level itu ya memang sudah dibagi administration cost gitu kan. Jadi ketika refund itu yang dikembalikan tuh pokok. Biasanya pokok itu dibayarkan atas performance administrasi ki untuk ngamanin sisi kantor. Ya bener konsernya batal gitu. Tapi pekerja yang sudah bekerja kan tetap digaji tuh, Pak. Iya. Betul. Itu masalah skema refund 100%, 60% itu kan bisa diatur di term and condition ya. Betul kan. Ini juga saya cuma berharap lewat kejadian ini teman-teman penyelenggara di Jogja, teman-teman promotor yang muda itu lazy now kayak lah. Banyak kok mentor-mentor yang bisa dampingin gitu ya untuk tapi memang sinau apa ki, Mas? ya soal penyelenggara. Oh, terus soal ngeles po. Nganu pun Terima gama to. ngeles. Nek gue sinaune lewat Sinau dolop kan ya iso. Yo sing penting kita dolop. Bisa melayu. Ya, karena memang resiko apa ya? Orang-orang itu aku sering ngomong ngono ya nek pelaku usaha gitu. Kita sinaune ilmu untung tok ya, ra sinau ilmu rugi. Lho ono to Mas ilmu rugi? Ono, jenenge risk management kan. Ilmu manajemen resiko. Nah, maka yang bisa dilakukan pebisnis atau penyelenggara yang baik itu adalah meminimkan resiko. Nek pengen ra rugi kuwi angel, Pak. Gitu kan. Aku pengennya untung tok Mas ning ra nganggo rugi dalam proses karirku. Wah, angel. Tapi ilmu manajemen resiko itu ngurangi resiko gitu. Kowe pilih rugi 500 apa rugi 10 juta kan gitu. Nek kudu rugi lo ya gitu loh. Nah, kuwi ono ilmune kan. Ada ilmunya gitu untuk menghitung itu gitu. Menghitung rasio-rasio itu. Jadi misalnya gitu kan, di depan mata dia sudah hampir lose 500 gitu. Maka sebetulnya kan bener Mas Abe pernah sampaikan. Yang kontrak karo artis sih ono klausa open date enggak. Jadi dia nambah misalnya artis dikontrak dengan nilai tertentu gitu kan. Kita tambahin yo Mas, sekian persen untuk klausa open date. Nah, eneng kejadian enggak terduga. Tiket enggak laku, izin enggak keluar. Nah, terus apalah gitu kan. Nah, karena apa? Jadi begitu penjualannya enggak bagus, dia masih punya tanggal nih loh, Pak, untuk dikembalikan next. Jadi sebetulnya kan saya yakin manajemen band juga ketika diajak ngobrol proper masih bisa kok untuk dinegosiasikan di hal-hal itu. Cuman kan senengnya do kontrak lempeng gitu. Dengan pihak band, Mas ini DP tanggal, ini kontrak nanti pas hari H kita lunasin. Jadi memang kontraknya kontrak lurus. Begitu pembatalan dari sisi panitia wan prestasi kan, band juga wes sudah dapat DP gitu. Kadang kan banyak juga ada juga yang nanya, Mas nek ngono ki penampil ikut bertanggung jawab enggak sih? Karena kan bagi penonton itu uang kami juga ini loh. Sering ono pertanyaan. Oh iya betul. Betul juga ya. Ini loh. Nah, aku yang ngomong gitu kan. Kalau di kontraknya penampil dengan penyelenggara pasti udah jelas gitu. Nah, tapi balik lagi kan masalah kebijakan dari performer kan kayak kejadian di Solo, aku appreciate ke performernya juga atau dalam beberapa kejadian kan tetap tampil tuh. Iya. Di beda tempat ya. Di beberapa tempat tuh karena cuaca atau apa kan si performer itu tetap tampil loh, akustik atau ada kejadian instalasinya nggak jalan dia tetap main gitu. Bentuk profesional dia kan. Ada penonton. Karena nek rusuh dia juga yang kena imbas gitu. Ya sebetulnya mengobati rasa kekecewaan setidaknya dengan cara itu tadi Ya, tetap Bener gelo-gelo banget tadi. Iya. Tanggung jawab
performer di situ udah Tanggung jawab performer itu kepada audiens. tapi memang repotnya sama sekali nggak terselenggara kan, hak performer juga sebetulnya nggak tercukupi. Betul. Terus rekomendasi menurut Mas Aan dan Pak Abi Pras, rekomendasi event di Jogja selain Custom Fest? Custom Fest arti biasanya tetap laku, tetap akun toh eventnya. Marona Festival tuh kayaknya oke itu. Kebetulan kerjasama juga sama KR gitu. Jadi Sing kira kerja sama kan? Ono orang dalam semua. Sing liyane. Arjok. Oke, itu setuju iya. aku. Itu keren banget sih, Mas. Arjok. Custom Fest lah. Ustaz pasti. Putih selain itu. Orang Sing aman-aman terus rasa. Arjo. Gitu Arjo lagi. Pasaan mungkin. Ya sebetulnya kan kalau saya kan bergeraknya di lingkup festival ya, untuk event-event yang diselenggarakan promotor, artinya nggak annual itu mungkin penonton bisa milih. Kalau itu Jogja banyak banget gitu. Tapi sekarang ini kan di Jogja Festival itu teman-teman bisa lihat di platform Jogja Festival itu sebetulnya udah dikurasi oleh gerakan kolektif ini gitu. Ya ada Well Ground Fest, termasuk di dalamnya juga ada misalnya yang seni pertunjukan seperti Jakarta Gamelan Festival gitu kan. Tapi memang sebetulnya banyak banget keinginan dari teman-teman promotor muda itu untuk bisa di Jogfest itu memberikan endorsement gitu loh atas acara mereka. Nah, bukan kita nggak mau gitu, karena memang balik lagi kepromotoran ini kan nggak annual ya. Sekarang misalnya judulnya Suka-Suka Fest, besok Sukaraya Fest gitu kan, besoknya lagi Terang Benderang Festival. Nah, akhirnya kan gimana kami mau memegang itu gitu loh. Maka sebetulnya tapi jangan takut gitu, acara di Jogja ini nggak kurang gitu. Teman-teman juga jangan takut ya. Beberapa acara yang diselenggarakan oleh kampus-kampus kan banyak tuh. Pensi-pensi itu juga. Menurutku malah kadang gimana ya Mas kepromotoran? Sinau wae karo Caca pensi kae. Ora pernah gagal. Padahal selalu aman malah. Bener kan? Iya, ada satu lagi. Sing tampak wong tuane kita biasane. Ya channel kuwi. Ada festival yang harus kita tonton, More Fantastic. Wih, festival Bali. Itu 16 Juli September tuh keren tuh. Oh iya, keren ya. Itu udah 3 kali event loh Mas, More Fantastic itu Paman. Itu keren sih. Besok tanggal Jadi hapus dong. Tanggal 16 sama 17 September di halaman timur Stadion Maguwarjo. Itu penampilannya keren-keren tuh Mas. Dia main rasi? Dulu gampang tau. Itu setelah Enggak gampang. Nggak tahu lagi. terus setelah eventnya itu sukses Paman di Semarang sama di Solo kemarin terselenggara dengan oke. Dengan penontonnya kurang lebih 17.000 penonton itu yang kemarin yang di Semarang sama Solo. Itu nanti tanggal 16 sampai 17 September 2023 di halaman Stadion Maguwarjo. Itu line-up-nya keren-keren tuh. Ada Selama Maharani. 2 hari. Banyak banget pokoknya. Om Leo, Dia main rasi. Adi Tahir, Morfem, Perunggu depan tuh. Di Tahir. Dia main rasi. Hah? Dia main rasi. Aku main Ramas. Breves Bogoy. Wes next yo. Info lebih lanjut bisa kalian kunjungi di More Fantastic atau ke Instagramnya morevapor.id. Bagus ini. Nek festival atau event itu kemudian disematkan nama brand, biasanya kan luwih dipercaya ya. Oh iya. Karena kan jelas di belakang ini ada brandnya gitu loh. Membiayai atas event ini kan bosok gampangnya kan itu kan. Berarti aman ki. Kecuali ki mau udan badai. Nah, sing ngono-ngono kuwi kersane Gusti. Nah, itu. Pawang hujannya besok juga bagus teman-teman. Oke, ini yang terakhir ya. Yang terakhir ya. Terakhir ya. Untuk Mas Aan dan Paman Abi Pras. Paman Abi Aan. Mas Nah, line up yo. Nah, misalnya event itu di Jogja ya. Roti tekoni. Jurnalis bro, jurnalis. Ngerti jurnalis. Roti tekoni. Pantes jurnalis senior. Pertanyaan dong muncul jawabannya ngerti. Detektif gitu tadi. Ngerti. Kan mau guys, bisik aku. Oh iya. Pertanyaan terakhir. Saya. Gunung malah. Pertanyaan terakhir gunung.
Harapan ini adalah harapan Mas Aan sama Pak Man Abe terhadap industri event di Yogyakarta aja seperti apa? Ini pertanyaan terakhir. Ya mudah-mudahan industri event di Jogja semakin berkembang, soalnya juga bisa menampung tenaga kerja, Lebih artis-artis hiburan di Jogja juga bisa Mensejahterakan menjaga pelaku keluarganya dan keluarganya orang lain. keluarga cadangan, Bro. Keluarga cadangan, Bro. Kira serius terus ya. Mas asalannya. Apa-apa sing iki langsung. Apa-apa lagi imbang ini. Saya aku dari paman. Apa ini? Hari ini imbang. Jadi harapanku sendiri kan gini ya. Jogja itu jadi apa? Tolak ukur ya, benchmark kan loh buat penyelenggaraan kegiatan, bukan dari capaian bisnisnya. Karena Jogja itu selalu berpijak pada nilai yang ditawarke. Ono unsur ngangen inilah nostalgia, terus guyub gitu ya. Aku harapanku tuh gitu. Iya, itu termasuk kan. Harapanku halal itu nggak luntur. Karena ini loh, kadang siapa ya Jogja tiba-tiba beralih ke industri banget gitu. Tiketnya njuk larang gitu kan. Itu juga kok tiba-tiba jadi nggak Jogja gitu. Maka kan ada dua harapan sebetulnya, nilai-nilai yang tadi nggak luntur, tetapi juga capaian perputaran ekonomi juga baiklah buat semuanya gitu. Karena juga teman-teman di Jogja itu kadang ya sedih loh, maksudnya sedih begitu di luar band-bandnya ini musisi gitu ya, performer Jogja itu bisa lebih, begitu di kota sendiri kadang malah penghargaannya kurang kayak gitu ya, karena kemampuannya kan. Nah ini tugas bareng sini, harapanku sebetulnya bukan terhadap event nih, Jogja sebagai ekosistem ini lebih berbenah lah semuanya gitu. Wong masuk penyelenggara rebutan gor UNY kan ya, karena adanya cuman itu sedih aku saja. Meh bikin festival pilihan venue-nya nggak banyak kan. Itu juga harapanku sih untuk daerah istimewa Yogyakarta kan. Misalnya gitu kan, ada satu kesempatan, Mas Metallica mau main di Jogja, coba di mana? YouTube, alun-alun Stadion Gede Sono, stadion di YouTube misalnya gitu. Maka kan kadang pertanyaannya kan, siap nggak Mas kita menghadirkan line up? Pilihan venue kita terbatas. Tapi untungnya kan memang ada beberapa. Universitas Muhammadiyah Solo tapi UMS STM meneh mau ning Colomadu. STM itu Ekosistemnya lebih bagus lah. semoga kan. Semoga. Kowe mix koesan nih. apa Event-event di Jogja, harapanmu. harapanku bagus. Ya menjadi lebih bagus, maksudnya apa yang sudah terjadi, hal-hal yang jelek kemarin ya sudah tidak terjadi lagi, walaupun itu berat. Amin. Tetap murah. Hah, aman? Aku sih sama IO atau promotor ya tadi ya. Ya semoga harga teman alias ngenyang dengan harga teman itu tolong udah tidak usah dipakai lagi ya harga pertemanan itu. Rego top konco bro, aku aja udah ya. Karena Dewi Rapatek kenal tak jane. Terima kasih Mas Aan sama sehat selalu. Terima kasih sudah nonton Rumor. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga event-event di Jogja semakin gayeng di Indonesia terutama ya, dan aman sentosa. Thank you.